Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Marmita menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Saling Sapa, salah satu channel yang menjadi rujukan dan referensi kita untuk belajar Islam, yang membebaskan kita dari fanatik buta kepada kelompok dan mengajarkan kita untuk kembali kepada petunjuknya Rasulullah SAW. Salah satu masalah kita di dalam sholat, terutama sholat tahajud, adalah ketika kita sering sekali mengulang-ulang hafalan yang sama karena kita tidak hafal. Padahal di dalam sholat sunnah kita diperbolehkan untuk membaca. Nah, inilah saatnya para kaum muslimin, para kaum muslimat yang ingin menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, dengan bacaan Quran yang panjang, tidak usah merasa khawatir dan tidak usah kita mengurungkan niat kita sholat tahajud gara-gara hafalan kita yang terbatas. Sudah dihadirkan Saling Sapa dengan salah satu programnya adalah Quran Besar. Nanti kemudian ada penyangganya yang bisa kita pasang juga satu paket, kemudian kita sholat dan kita bisa membaca satu persatu ayat-ayat yang bisa menambah lamanya kita berdiri di dalam kita sholat. Mari kita lamakan kita berdiri di hadapan Allah dengan menikmati setiap lantunan ayat yang kita baca, walaupun kita belum hafal. Kita letakkan Quran ini di samping kita sholat, kemudian kita membacanya, insya Allah dengan lamanya kita berdiri akan menjadi sebab banyaknya kita istirahat dalam kehidupan di kamu akhirat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Sibuk ngurusin kerjaan, tapi kewajiban harus ditunaikan? Tenang saja, kami punya solusinya. Berzakat cukup di rumah, biar kami yang menyalurkan zakatnya. Caranya, buka browser, ketik dtpeduli.org/zakat, pilih zakat, lalu pilih jenis zakat, isi biodata diri, kemudian isi nominal, pilih metode pembayaran,
Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Dapatkan notifikasi sukses dan doa dari DT Peduli ke HP kamu. Alhamdulillah, bikin tenang kan? Yuk bayar zakat melalui dtpeduli.org/zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Marmita menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Saling Sapa, salah satu channel yang menjadi rujukan dan referensi kita untuk belajar Islam, yang membebaskan kita dari fanatik buta kepada kelompok dan mengajarkan kita untuk kembali kepada petunjuknya Rasulullah SAW. Salah satu masalah kita di dalam sholat, terutama sholat tahajud, adalah ketika kita sering sekali mengulang-ulang hafalan yang sama karena kita tidak hafal, padahal di dalam sholat sunnah kita diperbolehkan untuk membaca. Nah, inilah saatnya para kaum muslimin, para kaum muslimat yang ingin menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, dengan bacaan Quran yang panjang, tidak usah merasa khawatir dan tidak usah kita mengurungkan niat kita sholat tahajud gara-gara hafalan kita yang terbatas. Sudah dihadirkan Saling Sapa dengan salah satu programnya adalah Quran Besar. Nanti kemudian ada penyangganya yang bisa kita pasang juga satu paket, kemudian kita sholat dan kita bisa membaca satu persatu ayat-ayat yang bisa menambah lamanya kita berdiri di dalam kita sholat. Mari kita lamakan kita berdiri di hadapan Allah dengan menikmati setiap lantunan ayat yang kita baca, walaupun kita belum hafal. Kita letakkan Quran ini di samping kita sholat, kemudian tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi.
Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya, ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Sibuk ngurusin kerjaan, tapi kewajiban harus ditunaikan. Tenang saja, kami punya solusinya. Berzakat cukup di rumah, biar kami yang menyalurkan zakatnya. Caranya, buka browser, ketik dtpeduli.org/zakat, pilih zakat, lalu pilih jenis zakat, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayaran. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Dapatkan notifikasi sukses dan doa dari DT Peduli ke HP kamu. Alhamdulillah, bikin tenang kan? Yuk bayar zakat melalui dtpeduli.org/zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Marmita menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Saling Sapa, salah satu channel yang menjadi rujukan dan referensi kita untuk belajar Islam, yang membebaskan kita dari fanatik buta kepada kelompok dan mengajarkan kita untuk kembali kepada petunjuknya Rasulullah SAW. Salah satu masalah kita di dalam sholat, terutama sholat tahajud, adalah ketika kita sering sekali mengulang-ulang hafalan yang sama karena kita tidak hafal. Padahal di dalam sholat sunnah kita diperbolehkan untuk membaca. Nah, inilah saatnya para kaum muslimin, para kaum muslimat yang ingin menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, dengan bacaan Quran yang panjang, tidak usah merasa khawatir dan tidak usah kita mengurungkan niat kita sholat tahajud gara-gara hafalan kita yang terbatas. Sudah dihadirkan Saling Sapa dengan salah satu programnya adalah Quran Besar. Nanti kemudian ada penyangganya yang bisa kita pasang juga satu paket, kemudian kita sholat dan kita bisa membaca satu persatu ayat-ayat yang bisa menambah lamanya kita berdiri di dalam kita sholat. Mari kita lamakan kita berdiri di hadapan Allah dengan menikmati setiap lantunan ayat yang kita baca, walaupun kita belum hafal. Kita letakkan Quran ini di samping kita sholat,
tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Sibuk ngurusin kerjaan, tapi kewajiban harus ditunaikan. Tenang saja, kami punya solusinya. Berzakat cukup di rumah, biar kami yang menyalurkan zakatnya. Caranya, buka browser, ketik dtpeduli.org/zakat. Pilih zakat, lalu pilih jenis zakat. Isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayaran. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Dapatkan notifikasi sukses dan doa dari DT Peduli ke HP kamu. Alhamdulillah, bikin tenang kan? Yuk bayar zakat melalui dtpeduli.org/zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Amma ba'd. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kembali kita jumpa dalam acara kajian online muslimah spesial dengan tema bersama menapaki keistiqomahan. Insya Allah pagi ini bersama narasumber kita, Ustazah Erika Suryani Dewi Alsi, Sabtu 2 Oktober 2021, bertepatan dengan 25 Safar 1443 Hijriah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Amin. Sebelumnya, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul di pertemuan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kajian ini diselenggarakan oleh Masjid Darut Tauhid Jakarta serta didukung oleh British Propolis, Tasbihah Mukena, Saling Sapa TV, dan komunitas One Day One Juice. Masya Allah. Terima kasih sahabat komunitas One Day One Juice yang sudah hadir. Dipersilakan kepada sahabat yang hadir dan belum bergabung untuk bisa bergabung dalam komunitas One Day One Juice, di mana ini adalah komunitas istiqomah untuk rutin tilawah setiap hari.
Atau bisa temukan informasi lengkapnya via Instagram @onedayonejus. Masya Allah. Baik. Sahabat muslimah, sebelum kajian dimulai, ada beberapa info yang ingin saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah British Propolis merupakan produk premium propolis terbaik asal Inggris dengan mutu standar internasional untuk imunitas dan membantu mengatasi keluhan kesehatan Anda dan keluarga. British Propolis direkomendasikan oleh para tokoh ulama dan public figure. Bagi sahabat yang ingin menambah penghasilan, bisa gabung dengan komunitas British Propolis dan menjadi mitra Ipo Santosa. Info lebih lanjut silakan bisa di-follow di IG Mas Ipo @iporide. Ya, itu informasi pertamanya. Kemudian yang berikutnya adalah jamaah yang dirahmati Allah, salat merupakan amalan yang pertama dihisab. Salat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan salat. Untuk menggapai keutamaan-keutamaan tersebut, salah satu syaratnya adalah salat yang khusyuk. Sebagai ikhtiar untuk menggapai sholat khusyuk yaitu dengan cara memahami arti bacaan sholat. Masjid Darut Tauhid Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Kiblat. Insya Allah di bulan Oktober 2021 akan mengadakan pelatihan menggapai sholat khusyuk dengan metode kuantum arti bacaan sholat secara online. Materinya sebagai berikut. Mengartikan bacaan sholat perkataan, memahami makna kandungan bacaan sholat, dan menyelami samudra Al-Fatihah. Pelaksanaannya hari Sabtu dan Ahad di tanggal 16-17 Oktober 2021, jam 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta terbatas. Informasi lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi hotline Masjid Darut Tauhid Jakarta di 0813 807729. Kemudian Masjid Darut Tauhid Jakarta insya Allah juga di bulan Oktober akan mengadakan Daurah Mawaris, yaitu pelatihan pembekalan keilmuan pembagian harta warisan sesuai syariat. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi pengurus Masjid Darut Tauhid Jakarta. Materi apa itu ilmu mawaris? Pentingnya ilmu mawaris, mengenal ahli waris, mengetahui bagian para ahli waris, dan cara pembagian harta warisan. Pelaksanaannya hari Sabtu dan Ahad di tanggal 23-24 Oktober 2021, jam 13 sampai 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Peserta terbatas. Informasi lebih lengkap pendaftaran menghubungi hotline Masjid Darut Tauhid Jakarta di 0813 807729. Kemudian, sahabat yang budiman, alhamdulillah telah hadir Mushaf Tahajud Saling Sapa. Solusi bagi kita semua yang ingin berlama-lama menikmati bacaan sholat tahajud, namun masih terkendala hafalan Quran yang masih sedikit. Mushaf ini juga dilengkapi dengan stand yang bisa diatur ketinggian dan kemiringannya, sehingga sangat nyaman ketika membacanya. Untuk informasi dan pemesanan, sahabat bisa kirim pesan melalui WhatsApp di nomor 0812 9689 5563. Kemudian berikutnya, sahabat yang budiman, untuk menambah keberkahan di kajian kita hari ini, mari kita bersedekah untuk program Cinta Masjid Darut Tauhid Jakarta dengan cara men-scan QRIS yang ada di layar sahabat dengan aplikasi pembayaran elektrik atau e-wallet yang ada di handphone sahabat. Atau bisa juga bersedekah melalui transfer ke Bank CIMB Niaga Syariah di nomor rekening 86004322 atas nama Darut Tauhid. Insya Allah sedekah yang disampaikan sahabat bermanfaat untuk kemakmuran Masjid Darut Tauhid Jakarta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang sempurna. Baik, sahabat, ikuti terus kajian ini sampai akhir ya. Insya Allah ada door prize yang menarik dari British Propolis dan mukena tasbih di akhir acara nanti bagi sahabat yang beruntung. Tasbih mukena pusat, tasbih mukena ada pusat mukena dengan berbagai varian motif dan model. Ukti bisa mendapatkan 4 keunggulan saat memilih mukena tasbih untuk memenuhi ibadah sehari-hari. Karena motifnya eksklusif, yang kedua ukurannya fit to XL, ketiga bahan nyaman, keempat harga ekonomis. Informasi lengkap mengenai tasbih mukena bisa di-follow Instagramnya @mukenatasbih. Baik, ya insya Allah jadi sahabat-sahabat pastikan mengikuti hingga akhir.
Nanti bisa juga disimak untuk keterangan informasinya ada di kolom chat. Nanti sahabat-sahabat bisa melihat langsung ya. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir. Mohon izin untuk bisa mencantumkan nama berikut domisilinya. Terima kasih bagi Mbak Mutia Bekasi yang sudah hadir. Kemudian ada dari mana lagi nih? Oh, ada yang dari Bandung, ada yang dari Pekanbaru juga, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, Ustazah sudah hadir bersama kita pagi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Riri? Sehat, Ustazah. Alhamdulillah. Gimana, Ustazah? Ya, lumayan serak-serak basah suaranya. Masya Allah, masalah ya. Mudah-mudahan Allah catatkan sebagai amal yang paling besar. Baik, untuk kajian hari ini kita akan membahas mengenai bersama keistiqomahan ya Ustazah ya. Bersama menapaki keistiqomahan. Ya betul. Memang bukan hal yang mudah untuk kita bisa tetap istiqomah. Nah, makanya kita perlu kiat-kiat dan apa saja yang harus kita supaya kita bisa tetap bertahan dengan istiqomahan kita, terutama dalam hal ibadah tentunya. Baik Ustazah, kita mulai saja. Saya persilahkan. Silakan Ustazah. Atur nuhun Teh Riri, jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita membahas satu tema yang tidak mudah untuk menyampaikannya dan lebih sulit juga untuk mengamalkannya. Sementara kita mungkin dalam tataran baru memahaminya ya. Apa itu yang dimaksud dengan keistiqomahan? Ya, jadi kalau kita bicara istiqomah sebenarnya bukan bicara satu hal yang mudah. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan syayabatni hud wa akhawatuha. Aku dibuat semakin beruban, semakin banyak uban Rasulullah SAW ya. Sejak turunnya surat Hud dan teman-temannya ya. Sejak turunnya surat Hud dan teman-temannya dibuat semakin beruban. Kenapa? Karena memang bukan perkara yang mudah untuk istiqomah ya. Jadi kalau bicara istiqomah bukan perkara yang mudah, menandakan kita juga harusnya lebih banyak lagi ubannya. Kalau bicara tentang istiqomah, tapi kenapa kita biasa-biasa saja? Kayaknya kita nggak paham. Ya, hakikat istiqomah itu apa? Karena ketidakpahaman, seseorang kadang tidak menyadari dirinya dalam bahaya. Karena ketidakpahaman, seseorang kadang tidak menyadari kalau dirinya dalam kebinasaan. Oleh karena itu penting buat kita untuk memahami dulu ya. Anak kecil yang tidak tahu ular itu berbahaya, mungkin dia akan ajak main itu ular ya. Karena dia tidak tahu ular itu hewan berbahaya. Kita yang sudah paham, sudah tahu kalau ular hewan berbahaya tentunya akan menghindar. Ya, jadi akan menghindar ketika melihatnya. Nah, keistiqomahan ini menuntut kita untuk mengerjakan ya perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentunya berarti kita harus selalu dalam kondisi stay, kondisi yang ready ya. Jadinya nggak bisa kondisi main-main ya. Ketika bicara istiqomah, Rasulullah SAW ya sendiri mengatakan semakin banyak ubannya. Dan sebelum itu biasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Di antaranya ada salah seorang sahabat, Abi Amru, wakilah Abi Amrah, namanya sendiri Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu mengatakan, qultu ya Rasulullah, ya, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulli fil islami qaulan, katakan, sampaikan kepadaku, ya, kabarkan kepadaku satu perkataan saja, yang la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak akan pernah menanyakannya kepada orang selainmu. Maka Rasul mengatakan, qul amantu billah. Jawaban Rasul mudah, amantu billah. Kita disuruh semuanya mengucapkan amantu billah mudah. Saya beriman pada Allah. Saya beriman pada Allah. Itu mudah. Tapi yang bikin berat apa? Tsumastaqim. Ini bukan yang harus diucapkan. Tsumastaqim ini sikap. Kalau kita mengatakan dalam statement kita beriman,
Sikap seorang beriman itu harusnya apa? Wujud dari keimanan itu apa? Iman itu percaya. Kalau orang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya tidak ada keraguan lagi dalam hatinya. Nah, tsumastaqim ini yang berat. Karena kalau cuma bilang beriman, mudah. Seperti orang mengatakan maaf ya, besok buat lagi. Itu namanya taubat sambal. Maaf ya, hilang pedas, buat lagi. Maaf ya, hilang pedas, buat lagi. Percaya Allah Maha Pemurah, percaya. Percaya Allah bisa mengadab, percaya. Percaya Allah menciptakan surga, percaya. Percaya Allah menciptakan neraka, percaya. Jadi ada kemungkinan masuk neraka, percaya. Tapi belum istiqomah kalau masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke neraka. Dianggap tidak beriman. Makanya kenapa disebutkan orang beriman itu amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah harusnya juga beriman kepada hari akhirat. Kenapa dibawa-bawa keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada hari akhirat? Karena hari akhirat ini menjadi bukti keimanan kita kepada Allah. Yang beriman kepada hari akhirat nggak akan sembarangan ya mengerjakan perbuatan yang akan menyengsarakannya di hari akhirat. Sedangkan di dunia kita masih bela diri, masih bisa lari, masih bisa taubat, masih bisa menghapus satu perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Di akhirat nanti apakah bisa? Tidak bisa. Makanya kenapa tsumastaqim, istiqomahlah dengan statement tadi. Dengan statement amantu billah. Kalau ditanya beriman enggak? Beriman jawaban kita pasti. Istiqomahlah dengan kalimat beriman tadi. Itu yang berat. Oleh karena itu yang rasanya berat ini biasanya kalau dijinjing bersama-sama dia akan terasa ringan. Maka menapaki keistiqomahan nggak bisa sendiri. Memang tidak bisa sendiri. Nanti kita akan bahas kenapa tidak bisa sendirian. Karena kalau sendirian nggak akan istiqomah ya. Kalau disebutkan asyaitonu ma'awahid, setan itu bersama orang yang sendirian, wa huwa ma'aitnain ab'ad. Dan setan akan lebih menjauh kalau ada orang yang sudah berdua. Tapi berduanya bukan yang ada hubungan ya. Kalau sama berdua yang ada hubungan ketertarikan ini lebih gawat ya. Dia tidak akan, setan nggak akan menjauh, malah lebih mendekat ya. Oleh karena itu hadis-hadis didukung lagi la yakhluwanna ahadukum illa wa ma'ahadi mahram. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'ahadi mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali si perempuannya diiringi, didampingi dengan mahramnya ya. Jadi artinya ada kriteria. Kategorinya apa setan menjauhi kita ya. Sehingga penting kalau kita bicara istiqomah, maka kita bicara ketaatan kepada perintah Allah dan ketaatan terhadap larangannya untuk ditinggalkan. Istiqomahlah. Ya, itu yang dituntut untuk keistiqomahan dan itu yang bikin Rasul mengatakan syayabatni Hud wa akhawatuha. Aku dibuat semakin beruban, bertambah ubanku sejak surat Hud dan saudara-saudaranya turun. Yang mereka rata-rata mengingatkan kepada istiqamah ataupun bahkan memerintahkan langsung fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan dan bersama orang-orang yang taubat. Wa man taba ma'aka. Nah, artinya kita kemungkinan besar akan mudah untuk beristiqamah kalau diiringi dengan lingkungan yang ahlu taubat. Kalau nggak bersama orang ahlu taubat akan susah. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya susah ustazah untuk istiqamah. Mungkin temannya bukan ahlu taubat. Mungkin temannya bukan orang yang mengajak dia untuk kembali kepada Allah. Mungkin temannya nggak suka mengingatkan tentang Allah. Mungkin temannya bikin lalai terus ya. Temannya mengajak jauh terus dari Allah. Wajar kita nggak bisa istiqamah. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang mengingatkan terus kepada Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit nanti bicara lagi tentang ayat-ayat yang mengingatkan kepada azab Allah, kemurkaan Allah, teguran Allah ya. Diingatkan terus, maka insya Allah kita bisa istiqamah. Ya, jadinya itu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kalau dia salah sedikit ditegur. Salah sedikit ditegur. Enggak yang salah banyak udah wah, ibarat kata sudah keblejok gitu ya, kepleset, kebentur, sudah jatuh ketimpa tangga baru ditegur. Tidak, itu kurang sayang Allah sama hamba yang seperti itu. Tapi kalau yang baru ngelirik sedikit kecolok ya, baru mau ngegosip kegigit sariawan ya, ya baru mau melangkah ke tempat yang salah, kepleset, bengkak, nggak jadi jalan, itu kasih sayang Allah.
Innallaha idza ahaba 'abadan ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, dikasihlah bala hambanya. Wa in radiya falahu ridha wa in sakhata falahu sukhat. Kalau si hamba ridha, maka Allah pun ridha. Kalau si hamba kesel, ngedumel, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi kalau ditegur ridha, ini bentuk keistiqomahan, ya. Sehingga wajar para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu pesan-pesan yang diharapkan, pesan yang simple tapi berat, ya, simple tapi berat. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, kamu belum memenuhi hak saudaramu, kalau saudaramu minta nasihat, kamu belum memenuhi haknya menasihati sampai dia merasakan nasihat itu berat sekali. Jadi kalau contoh misalnya ada orang yang mengatakan, tolong dong nasihatin saya, kita cuma mengatakan jaga sholat 5 waktu. Dia ngerasa ringan, itu belum memenuhi hak, ya, memenuhi haknya memberikan nasihat. Berikan nasihat yang dia merasa berat. Kalau dia mengatakan alhamdulillah udah, nah itu belum, ya. Jadi nasihatin lagi sampai dia merasa berat. Misalnya sholat malam tiap malam. Aduh berat banget. Nah itu baru memenuhi haknya dalam memberikan nasihat. Karena idza stansahaka fa'ansihhu. Kalau ada orang yang minta nasihat, wajib hukumnya memberikan nasihat. Maka nasihatnya harus yang dia merasa berat. Kalau dia belum merasa berat, belum memenuhi perintah Allah, fa'ansihhu, untuk memberikan nasihatnya. Ini yang repot, ya. Kalau ada yang datang minta nasihat, harus nasihatin. Ini repot banget, ya. Kalau kita nggak tahu harus nasihatin apa, ucapkan. Man qala la adri atau la a'lam faqad afta. Kalau orang yang mengatakan misalnya dimintai pendapat, dimintai saran, dimintai nasihat mengatakan saya tidak tahu apa-apa, maka itu pun sudah merupakan fatwa. Karena orang tadi pasti akan meminta ke orang lain. Yang repot kalau dia tidak tahu tapi pura-pura tahu, akhirnya memberikan apapun juga. Ya sebatas hawa nafsunya, maka dhallu wa adallu. Dia sesat dan orang yang minta nasihat pun akan menjadi sesat, ya. Maka bicara kembali pada keistiqomahan. Keistiqomahan itulah yang berat. Definisi istiqomah kalau menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, istiqomah adalah tidak mempersekutukan Allah dan tidak berpaling kepada ilah selain Allah. Mungkin kalau tipe-tipe manusia akhir zaman seperti kita tidak berpaling dan tidak menyembah kepada ilah selain Allah, rasanya mudah. Kita nggak sujud depan patung, kita nggak sujud depan berhala, kita sering juga mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu ucapan, itu teori. Prakteknya ilah itu apa? Yang paling dicintai, yang paling ditakuti, yang paling dijadikan tempat bersandar dan berharap dan bergantung. Itu banyak, ya, yang sudah mengambil ilah-ilah selain Allah. Jadi walaupun kita mengatakan iya, kita ngerti teorinya tapi nggak ngerti esensinya. Ya jadinya untuk istiqomah wajar berat. Banyak yang saya udah zikir 1000 kali Ustazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tetap aja masih risau. Nah, itu buktinya. Kenapa masih risau? Karena ilahnya masih yang selain Allah. Padahal dia udah ngucap 1000 kali, la ilaha illallah. Jadi apa artinya? Karena istiqomah itu bukan hanya pada lisan. Istiqomah juga pada hati, pada iman. Istiqomah hati, istiqomah lisan, ya, sampai istiqomah al-jawarih. Istiqomah, ya, seluruh anggota tubuh. Dengan amal soleh dan amal perbuatan. Makanya wajib, ya, mengistiqomahkan semuanya. Bukan cuma istiqomah lisan. Bukan cuma juga banyak orang yang istiqomah sholat. Tapi tetap habis selesai sholat, saya kok masih resah. Belum istiqomah. Karena kalau masih resah, gelisah, gegana, ya, gelisah galau merana. Padahal baru selesai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Aduh, saya masih resah. Nah, siapa yang dijadikan ilah ketika sholat tadi? Nggak tahu, mungkin sholatnya hanya sekedar rutinitas. Sehingga keresahan hatinya kepada dunia. Ayo kalau ditanya resahnya kenapa? Pasti dunia yang diresahkan. Jarang saya resah, Ustazah, mikirin dosa saya. Mikirin tempat saya nanti di akhirat, di surga, apa neraka. Jarang yang begitu. Paling saya resah kenapa mikirin hutang saya. Saya resah kenapa mikirin apa lagi. Pasti dunianya. Mikirin kerjaan saya, Ustazah. Saya resah mikirin apa lagi. Mikirin mungkin sekarang satu saya dirumahkan nggak dapat gaji. Mungkin resahnya hanya masalah dunia saja. Dan bukan mungkin lagi, nyaris bisa ditebak.
99% rata-rata kita resah dunia. Saya resah saja sakit nggak sembuh-sembuh, dunia juga. Ya, jadi memang semuanya dunia. Jarang yang saya resah saja, nanti saya kira-kira tempatnya di mana di sisi Allah. Jarang yang begitu. Ya, jadi untuk tidak berpaling pada ilah selain Allah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan istiqomah itu bicara tauhid. Tidak mempersekutukan Allah sama sekali. Takut kehilangan sesuatunya tadi apa? Dunia. Belum. Konsep tauhidnya belum, la ilaha illallah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan istiqamah adalah taat kepada Allah dan tidak berbolak-balik seperti serigala. Serigala itu kan kalau dalam gambarannya orang sosok yang curang ya. Sosok yang culas, curang, suka ngintip-ngintip gitu ya. Kalau penggembala nggak ada, dia menerkam domba. Kalau penggembala ada, dia seolah-olah ikut jagain domba ya. Itu kan serigala. Janganlah berbolak-balik seperti serigala, kata Umar bin Khattab. Kalau orang yang istiqomah, ada orang nggak ada orang, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ragu sedikit pun akan konsep ketaatannya. Jadi nggak berbolak-balik. Kalau misalnya ada orang sholatnya jadi lama banget. Nggak ada orang ekspres. Nah ini kan masih karena orang. Kalau ada orang misalnya sedekahnya jadi banyak. Ya, tapi begitu nggak ada orang sedekahnya jadi sedikit. Nah ini masih berbolak-balik seperti serigala. Dan pendapat ulama istiqomah adalah menjalankan semua ketaatan. Baik lahir maupun batin dan meninggalkan semua larangan. Hampir mirip dengan konsep takwa. Tapi ternyata istiqomah di atas takwa. Kenapa? Karena ternyata istiqomah itu ketakwaan yang terus dikerjakan. Itu adalah keistiqomahan. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu barulah istiqomah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Itulah istiqomah. Wahai orang-orang yang beriman, istiqomahlah. Maksudnya bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Jangan kadang-kadang. Jangan main-main dengan ketakwaan. Takwaan itu adalah taat dan takut gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ya, jadi artinya kalau mau mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, jangan kadang-kadang ya. Continue. Kadang-kadang manusia sering mengatasnamakan sisi kemanusiaannya. Saya kan manusia, Ustazah, bukan malaikat. Pinter banget manusia memang ya. Saya kan manusia, bukan malaikat. Makanya kenapa kata Allah, ya sesungguhnya manusia itu aksaru syai'in jadala. Ya, sering jidal, sukanya jidal, ngebantah aja. Ya, cari alasan aja gitu ya. Selalu cari kambing hitam. Nah, jadinya memang beratnya istiqomah diakui oleh Rasulullah SAW. Syayabat nihud wa akhawatuha. Ini hadis riwayat Tabrani. Rasul SAW mengatakan, aku dibuat semakin banyak uban. Ya, jadi semakin beruban disebabkan oleh surat Hud dan teman-temannya, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat At-Takwir, surat An-Naba. Ini isinya semua tentang hari kiamat. Ya, tentang keistiqomahan. Yang isinya mengingatkan untuk istiqomah sampai ajal menjemput. Nah, jadi jika Rasulullah SAW saja merasakan beratnya perintah istiqomah sampai ubannya semakin banyak, maka apalah lagi dengan kita yang tidak maksum, sedangkan beliau saja sosok yang maksum. Sosok yang maksum itu artinya tidak mengerjakan satu dosa 2 kali. Sebagai contoh, kalau sekali khilaf pernah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Lihat yang bermuka masam, memalingkan wajah ketika datang orang buta. Surat Abasa diabadikan sampai hari kiamat. Dalam Al-Quran dia, ya, Abasa. Berarti Rasul salah. Tapi begitu ditegur Allah sekali saja. Rasul seumur hidup sekali cemberutnya. Kalau kita, tiap saat cemberut gitu ya. Tiap saat bermuka masam, tiap saat buang wajah gitu ya. Nggak tahu mau dibuang kemana muka kita ya. Jadinya memang sering buang muka. Padahal pada saat itu, nah ini masalah keistiqomahan seorang Rasul dan Nabi. Kalau salah ditegur, sudah nggak pernah ngulang lagi. Padahal kalau kita mau ambil pelajaran dari surat Abasa saja banyak sekali. Ya, jadi Allah nggak suka lihat kita salah. Walaupun orang lain yang terdampak dari kesalahan kita nggak lihat kita salah. Sebagai contoh, Rasul bermuka masam dan
memalingkan wajah dari seorang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Apakah orang buta tadi lihat Rasul cemberut? Enggak lihat. Apakah orang buta tadi lihat Rasul berwajah masam dan buang muka? Enggak lihat. Tapi siapa yang lihat? Allah yang lihat. Jadi memang kalau bicara istiqomah adalah bicara dilihat orang dan enggak dilihat orang, itu sama. Dilihat Allah itu sudah pasti ya. Jadi memang betul-betul harus membuat kita merasa berat. Itu satu hal yang sudah pasti. Merasa berat kalau berbicara tentang keistiqomahan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berat bagi Rasul dibanding ayat tadi. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, istiqomahlah sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Wa man taba ma'aka. Ya. Jadi memang betul-betul diperintahkan istiqomah bukan hanya kepada Rasul. Kalau ada yang mengatakan itu perintah buat Rasul saja, jelas ayat ini mengatakan wa man taba ma'aka. Ya, jadi diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang taubat. Ahlu taubat, orang yang selalu mau beristiqomah di jalan Allah. Maka kita juga harus berteman dengan ahlu taubat. Ya, wala tadghaw, jangan pernah melampaui batas. Kadang-kadang kita saking pengennya istiqomah jadi melampaui batas, nggak boleh juga ya. Pengen istiqomah seperti 3 orang sahabat Rasul yang datang ke rumahnya istri-istri Rasul bertanya bagaimana keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka para istri Rasul berceritalah keseharian Rasul. Rasul kadang puasa, kadang tidak. Rasul berhubungan suami istri di malam hari. Rasul besoknya lagi bekerja. Rasul begitu terus diceritakan. Kata 3 orang ini, kalau saya ngikuti jalan hidup Rasul, kalau saya nggak kayak Rasul, saya bisa nggak istiqomah. Saya akan turun imannya. Jadi kalau ada yang satu mengatakan saya akan puasa seumur hidup nggak buka-buka. Yang satu lagi mengatakan wala atazawwajun nisa. Saya tidak akan menikah dengan perempuan. Yang satu lagi mengatakan saya qiyamul lail setiap hari. Saya qiyamul lail itu setiap hari maksudnya sepanjang malam. Tidurnya siang aja sebentar. Jadi dia nggak mau kalau malamnya itu isinya istirahat tidur nggak. Saya mau qiyamul lail sepanjang malam. Terdengarlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kisah 3 orang tadi, 3 orang sahabat yang pengen istiqomah, pengen menjadi orang terbaik. Maka apa kata Rasulullah? Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan begini dan begitu. Fa wallahi ana akhsyakum lillah. Demi Allah aku orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku kadang puasa, kadang tidak. Kalau bicara saum sunnah, ya nggak boleh dijadikan kewajiban. Kalau saum wajib itu cuma saum Ramadan dan qada Ramadan dan saum nadar. Selebihnya sunnah. Selebihnya sunnah. Ana akhsyakum lillah. Aku orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian semua. Tapi aku puasa juga dan membatalkan puasaku juga. Kadang nggak puasa maksudnya. Kemudian aku qiyamul lail juga dan aku tidur juga, kata Rasulullah. Siapa yang bilang aku sepanjang malam salat? Enggak, kata Rasul, aku tidur juga. Wa atazawwajun nisa, dan aku berhubungan juga dengan istri-istriku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah, ini bahaya. Rencana pengennya jadi hamba yang istiqomah. Diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasul saja tidak mengakui sebagai hamba, sebagai umatnya. Maka kalau Rasul tidak mengakui sebagai umatnya, jangan harap Allah mengakui sebagai hambanya. Kalau kayak begini gimana mau memperoleh pahala istiqomah? Jadi istiqomah itu harus jelas juntrungannya, arahnya, wala tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan, ya. Ini ada beberapa riwayat dari Imam Malik, ya. Ini mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu atau walan tutiqu wa'amalu wa khairu a'malikumus salah wa la yuhafiz 'alal wudu'i illa mu'min. Dari Imam Malik, ya, ini penulis Al-Muwatta. Dia mengatakan bahwasanya dia pernah mendengar hadis Rasulullah SAW. Rasul bersabda, istaqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu atau walan tutiqu. Dan niscaya kalian tidak akan pernah bisa istiqomah
Dari kalian akil balik pertama kali dihisab, sampai mati istiqomah terus, nggak pernah putur-putur, nggak mungkin. Kalian bukan manusia, kalian malaikat. Jadi kadang-kadang kita kalau baca hadis nggak jelas, ya nggak sampai penjelasannya, cuman langsung kita baca sampai walantutiku titik. Wah, Rasul aja yang bilang, Rasul sendiri kok yang bilang nggak mungkin bisa, ya sudah wajar lah kita nggak bisa istiqomah. Bukan gitu maksudnya, ya. Jadi maksudnya ternyata ada penjelasannya ketika disebut walan tutiku, istiqomah itu akan susah. Mustahil dikerjakan seorang diri. Mustahil kalau kita tidak berjamaah. Mustahil kalau tidak bersama-sama. Kalau sendirian itu nggak bisa. Makanya penting segala sesuatu harus tahu asbabul wurud. Kalau kita bicara hadis, harus tahu asbabun nuzul. Kalau kita bicara ayat, harus tahu syarah penjelasannya agar nggak salah menafsirkan. Menafsirkan matan tanpa penjelasan ulama, tersesat kita. Sampai disebutkan oleh Rasulullah sesudah diperintahkan istiqomah, ini saya akan susah sekali. Wa'amalu, banyaklah beramal, banyaklah beramal. Boleh jadi amalan-amalan kita itu menaikkan keimanan. Dan keimanan kita membuat kita istiqomah. Karena Rasul mengatakan juga dalam hadis lain, ya, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu sifatnya fluktuatif. Yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Tapi Rasul juga menjelaskan yazid bit ta'at wa yanqus bil maksiyat. Ya, yazid bit ta'at wa yanqus bil maksiyat. Jadinya bertambahnya dengan ketaatan, dengan mengerjakan banyak ketaatan, dan yanqus bil maksiyat. Tapi dia akan merosot iman kalau kita mengerjakan kemaksiatan. Ketika disebut wa'amalu, berarti banyaklah beramal soleh. Wa khairu a'malikumus shalah. Sebaik-baik amalan kalian harusnya salat yang khusyuk. Wala yuhafiz anal wudu illa mu'min. Dan tidaklah ada orang yang sanggup menjaga wudu, dikit-dikit wudu, kecuali dia orang beriman. Nah, jadi sangat simpel kalau bicara keimanan ya. Seorang Bilal bin Rabah, kenapa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj dipersilahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk coba tengok deh nanti surga kayak gini nih. Rasul dipersilahkan masuk dan ketika masuk di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara terompah, bakiak ya, mendengar suara terompah atau bakiak. Terkejutlah Rasul, kok ada suara bakiak tapi nggak ada wujud orangnya, cuman suara kletak. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, ini suara terompah siapa? Jawaban Jibril, itu suara terompah Bilal. Bilal, kata Rasulullah, bukankah dia masih di dunia? Iya, kata Jibril, itu suara terompah Bilal. Ternyata itu bakiaknya udah nungguin di surga. Kenapa? Karena Bilal itu istiqomah dalam menjaga wudhu. Dan sesudah wudhu, biasanya dia sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Cuman itu yang dikerjakan. Jangan tanya ya Bilal nggak ngerjain yang lain. Mengerjakan juga, tapi yang diistiqomahkannya itu. Sholat 5 waktu ya jangan tanya, itu kewajiban. Wajar istiqomah. Istiqomah itu bukan cuma masalah kewajiban, tapi amal soleh lain yang bukan wajib juga diistiqomahkan. Ya, jadi memang itu kemampuan Bilal untuk menjaga sholat sunnah wudhu dan menjaga wudhu kalau batal. Kita jaga wudhu kalau batal salah paham. Mau buang angin ditahan-tahan, bukan itu maksudnya jaga wudhu ya. Mau buang angin ya buang aja, habis itu wudhu lagi. Ini enggak ya. Ditahan-tahan sampai kembung itu perut. Ya, terakhir. Aduh, kalau wudhu ya, kalau dia batal nyesel banget. Kenapa? Susah kalau udah batal. Males dia untuk apa touch up make up. Ya Allah, sekarang mau pakai masker nggak usah touch up ya make up-nya. Jadinya memang kadang-kadang membuat kita jadi susah mengerjakan keistiqomahan karena masih banyak panggilan-panggilan dunia yang lain ya. Walan tuhsu, ya ketika disebutkan kamu tidak akan sanggup, walan tutiku sawabul istiqamah ini taktum. Maksudnya kita disebut susah sekali meraih pahala istiqomah. Kalau kita sanggup istiqomah beneran, itu pahalanya memang luar biasa. Walan tutiku antastaqimu haqqal istiqomah li asriha. Disebutkan ya di dalam penjelasan surat An-Nahl ketika Allah SWT mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah nih saya tidak akan pernah bisa. Ya, tidak akan pernah sanggup. Kenapa tidak akan pernah bisa dan tidak pernah sanggup? Karena nikmat Allah lebih besar dari yang kita rasakan. Nikmat Allah lebih banyak dari yang kita sadari.
ya terkena kepada diri kita ataupun yang kita dapatkan. Jadi memang penting seorang mukmin seberapa kuat pun ia, ya seberapa pun solehnya dia, tetaplah seorang manusia yang penuh kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Oleh karena itu tetaplah bersandar kepada Allah Sang Maha Kuat dan janganlah hidup sendirian. Saddidu wa qaribu, sampai diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saddidu wa qaribu, ya. Kita diperintahkan untuk ayo mendekat. Kepada siapa kita mendekat? Ya, saddidu wa qaribu. Ya, kenapa? Istaqimu 'alat tariqil husna wa saddidu wa qaribu. Jadi yang namanya istiqomah ke jalan kebenaran dan juga berusaha untuk benar, dan qaribu mendekat kepada kebenaran dan orang-orang yang benar. Mendekat kepada orang-orang yang selalu benar. Nah ini dia ketika disebut mendekat, mencari komunitas, maka selalulah hidup berjamaah atau mendekat dengan komunitas yang mendekat kepada Allah. Dan mendekat kepada firman-firmannya. Dan melaksanakan firman-firman Allah. Mendekatlah dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya. Kalau kita mau istiqomah, garis bawahi, tidak bisa sendirian. Mohon maaf. Ada orang yang sangat sombong, mengatakan saya bisa istiqomah sendirian. Ya, maka larilah dia, uzlah. Ya, jadinya di tengah-tengah kesendiriannya barulah dia sadar. Tapi ketika dia sadar, barulah ya kesadaran itu datangnya paling akhir, dia dalam kondisi sendirian, nggak ada yang nolongin, hidup tengah hutan, di dalam goa ya. Sebelumnya dia mengatakan saya sanggup hidup sendirian. Padahal yang namanya manusia makhluk sosial, harus berusaha hidup berjamaah. Ketika itu dia sudah sangat kelaparan dan dia juga pada saat itu mengatakan, aku yakin kalau masih hidup Allah pasti akan mengantarkan rizkinya. Ada salah pemahaman tentang konsep menjemput rizki Allah. Dia mengatakan dia salah paham tentang konsep tawakal. Maka dia bukan tawakal tapi dia tawakul. Ya, jadinya dia bukan tawakal tapi tawakul, menyerah. Dia mengatakan kalau saya masih harus hidup pasti ada makanan. Tapi ternyata itu detik-detik terakhir tidak ada makanan, tidak ada minuman, dia sudah lemas seorang diri di goanya. Alhamdulillah ternyata jatah hidup dia memang masih ada. Ada seorang pencari kayu bakar, ya, yang masuk ke dalam hutan, ke tengah hutan untuk mencari kayu bakar. Nggak biasa-biasanya kok masuknya ini dalam banget. Sampai akhirnya dia mendengar suara rintihan dari sebuah goa, ya, dari dalam goa. Kok ada suara rintihan, udah nggak sanggup lagi teriak tolong, karena sudah lemah, nggak makan, nggak minum. Ya, ternyata terdengarlah suara rintihan, masuklah pencari kayu ini ke dalam goa, didapatilah seseorang yang memang sudah kondisinya lemah, harus ditolong segera ya. Kemudian dibawalah oleh orang tadi ke desa ya. Alhamdulillah kalau kita lihat di sini memang masih ada jatahnya. Tapi apakah kita mau pertolongan Allah datangnya terakhir? Pertolongan Allah datangnya dalam kondisi kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Sedangkan para sahabat ridwanullah alaihim itu selalu kalau dalam kondisi sakit itu barulah mereka sedih. Tadi kita bilang kalau kita sedihnya karena dunia. Coba para sahabat sedihnya kenapa kalau dalam kondisi sakit? Bukan menyedihkan penyakitnya. Sedih karena kalau dalam kondisi sakit dia nggak bisa sholat normal. Nggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk kalau nggak baring. Sedih karena kalau dalam kondisi sakit tidak bisa pergi jihad. Sedih karena dalam kondisi sakit tidak bisa mengerjakan umrah. Sedih karena kalau dalam kondisi sakit tidak bisa beramal soleh. Jadinya ternyata sedihnya dia beda dengan sedihnya kita. Kalau sedihnya kita, kamu kalau lagi sakit kenapa sedih? Ya sedih lah, sakit, pengennya sehat. Kalau sehat bisa ke mall, beda ya. Jadinya perbedaan yang besar antara kita dengan mereka. Ya, jadinya itulah perbedaan besar tadi yang menentukan keistiqomahan. Selalulah bersama orang-orang yang saleh, komunitas yang mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mendekatlah dengan orang-orang yang mencintai Rasul dan sunnah-sunnahnya. Sehingga kalau mendekat itu langsung terasa ya bertambah keimanan kita. Tidak akan pernah bisa istiqomah jika sendirian. Maka harus mencari komunitas yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka yang sama-sama ingin istiqomah juga. Maka mereka itulah ahlut taubat, tadi disebutkan wa man taba ma'aka. Istiqomahlah bersama orang yang taubat, istiqomahlah sebagaimana Allah memerintahkanmu, dan
ya memerintahkan orang-orang yang taubat bersamamu. Jadi ternyata taubat bersama. Ini penting ya, harus saling mengingatkan. Ayo kita muhasabah bareng. Muhasabah zaman dulu mungkin sering kita mengadakan muhasabah bareng. Sekarang udah jarang ya. Muhasabah bareng, apalagi online ya, rada susah muhasabah online ya, tempatnya beda. Ya, jadi nangisnya nggak bisa barengan, nggak bisa seragam. Ini kalau kita bicara tentang muhasabah ya. Jadi orang-orang ahlu taubat yang senantiasa kembali kepada Allah walau kerap khilaf dan alpa ya. Maka dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan al-jamaah rahmah wal furqah adab. Berjamaah itu rahmat dari Allah. Tapi kalau memisahkan diri dari jamaah itu azab, siksaan ya. Yaitu sekumpulan mukmin, sekumpulan muslim yang namanya jamaah komunitas harus dicari yang sekumpulan muslim ya. Kita berkumpul kok berkelompok, aduh mohon maaf ternyata separuh muslim separuh enggak. Itu gimana caranya ya? Kalau Jumatan yang satu ke masjid, yang lain sebagian kemana lagi ya? Ini masih susah ketika disebut berkelompok, berjamaah, komunitas itu harus yang ijtima'ul muslimin ala ma fihi khairuhum wasalahahum rahmatan minallahi ta'ala sabaqat ilaihim. Jadi berkumpulnya dengan sesama yang muslim yang memikirkan untuk memikirkan kebaikan-kebaikan ya, memikirkan juga maslahat umat ya, dan juga wa fil maqabil nara anna tafarruqahum syi'an wa azaban naqmatan ya. Jalabuha ala anfusihim mu'adzaban. Jadi ternyata ketika disebut berkumpul itu rahmat, maka berpisah, bercerai-berai, memisahkan diri dari berkumpul dengan orang-orang saleh itu adab sampai disebutnya. Ya, dan juga nikmah. Kalau nikmat itu dari Allah, nikmat yang kita suka, tapi kalau naqamah ya, kadang-kadang dibaca niqamah itu hukuman, azab ya. Jadi penting buat kita untuk melihat ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berkumpul. Karena kalau berkumpul bersama-sama saling mengingatkan, maka terwujudlah apa yang disebutkan dalam surat Wal 'Asr. Ya, jadi harus mencari komunitas muslim dalam rangka ketaatan di jalan Allah yang memikirkan maslahat umat dan mencegah dari yang munkar, berpecah berselisih dan menjauh sendiri menimbulkan kelemahan dan kesulitan diri dalam beristiqamah karena tidak ada yang saling menasihati. Ingat ketika disebut innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian illa kecuali alladzina amanu, kecuali si manusia tadi beriman kepada Allah. Apa cukup beriman saja? Ini illa sesudah itu ada wa atau au. Ternyata wa illal ladzina amanu wa amilus sholihat, bukan au amilus sholihat. Kalau au itu pilihan atau, tapi kalau wa semuanya dan berarti harus semua. Ya, manusia sesungguhnya dalam kerugian kecuali dia beriman dan imannya diikuti dengan amal soleh, dan iman dan amal solehnya diikuti dengan tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Yang namanya saling bisa nggak sendirian. Nah, saling itu nggak bisa sendirian. Saling itu minimal berdua, semakin banyak semakin bagus. Saling itu harus bertiga, berempat, berlima, berenam, makin banyak makin bagus salingnya. Kalau memang semuanya tadi disebutkan ahlu taubat, semuanya orang yang memikirkan maslahat umat ya. Dukungan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang yang berkumpul dalam kebaikan, berjamaah namanya. Dan ya, yang namanya adzib la ya'kulu illal ghanamul qasiyah. Yang namanya serigala ya. Sampai disebutkan di sini. Innama ya'kulu dzib minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang namanya serigala itu tidak akan merekam kecuali domba yang terpencar dari kelompoknya. Kalau domba mungkin bukan jamaah ya. Domba yang terpencar dari kelompok domba tadi ya. Jadi kan domba-domba tuh suka berkumpul ya. Ya, berkumpul dalam satu gembalaan. Nah, kalau ada satu saja yang keluar dari gembalaannya, maka di sanalah yang namanya serigala sudah mulai itu melirik ya, kemudian akan menerkam. Makanya penting buat kita harus selalu mengobati hati kita dengan bersama-sama. Salat berjamaah, salat bersama. Ya, kalau bisa lagi ada orang lebih dari satu orang, kalau bisa berjamaah. Tilawah bersama maksudnya apa? Bukan sama-sama baca, bukan. Kalau tilawah bersama, ya kalau mau satu juz kan di rumah masing-masing. Tapi kalau kita lagi berkumpul pengen baca sama-sama juz berapa, misalnya, itu satu orang baca yang lain nyimak.
Itu lebih bagus ya. Kenapa ikut juga kok? Barang siapa yang mendengarkan dan diam, ya idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat pahala juga kalau kita istama'a dan juga ya kita diam. Insat ya diam dan mendengarkan baik-baik. Menyimak dan memperbaiki tajwid tahsin tilawah. Saum sunnah bersama, ada mutaba'ah yaumiyah. Ya, ada evaluasi, ada yang mengevaluasi. Ya, kalau berjemaah biasanya dipimpin ada gurunya, ada penanggung jawabnya, ada mas'ulnya. Siapa yang udah saum ayamul bid, siapa yang sudah saum Senin Kemis, ada yang nanyain. Atau juga sama-sama saling menanya. Itu bagusnya hidup berjemaah dengan orang soleh. Wirid bersama. Maksudnya ngingetin, udah baca belum doa pagi petang gitu ya. Ini malam Jumat atau hari Jumat sudah baca belum surat Al-Kahfi. Ada yang ngingetin. Maksudnya bersama itu saling mengingatkan, saling amar ma'ruf nahi munkar. Banyak sekali ayat-ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar sampai Rasulullah SAW menyebutkan kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, niscaya Allah akan menolak doa-doamu. Iya memang. Di antara penyebab doa tertolak adalah kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kitanya nggak mau ngingetin dan kalau diingetin marah. Maka doa kita tertolak. Ya. Mengingatkan akan sedekah rutin harian dan berkewajiban berzakat ya di saat-saat tertentu. Ini saling ingetin. Makanya kenapa orang yang tidak mengingatkan bahkan mencegah orang lain dari bersedekah, mencegah orang lain dari membantu sesama, diancam neraka wail kalaupun dia salat. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang salat, dampak salatnya tidak terasa. Ya, jadinya keistiqomahan itu sebenarnya lebih kepada wujud dampak ya dari ibadah yang kita kerjakan. Jadi bukan cuma istiqomah dalam ibadah itu rutin mengerjakan, bukan itu. Dampaknya, hasilnya, buahnya, itu yang namanya istiqomah. Ibadah kita harus membuahkan hasil. Itu disebut istiqomah. Tapi kalau ibadahnya garing, ya cuma sekedar terjebak rutinitas, itu bukan istiqomah. Ya, jadinya keistiqomahan itu makanya disebut hati, lisan, amal. Kalau yang disebut buah itu maka amal lah yang kelihatan. Ya, kan kalau sholat itu hablum minallah, maka buah istiqomah sholat adalah hablum minan nas. Yang istiqomah sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Maka ada orang yang sholatnya 5 waktu, perbuatan kejinya juga 5 waktu, kemunkarannya setiap waktu. Ini bukan istiqomah sholatnya ya. Sholatnya hanya terjebak rutinitas. Ibarat kata menggugurkan kewajiban saja. Maka keistiqomahan itu adalah ketika sampai kepada dampak ya hasil. Nah, kalau ini baru disebut hasil istiqomah ya. Artinya apa? Hati yang istiqomah, lisan yang istiqomah, sampai kepada perbuatan yang istiqomah. Oleh karena itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama ya menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang betul-betul bisa membuktikan keimanan kita, nggak cuma sebatas ya berhenti sampai kepada wujud ibadah saja, tapi kita berharap sampai kepada amal soleh dalam tatanan kehidupan kita. Sehingga ketika disebutkan Umar bin Khattab juga mengatakan yang namanya keistiqomahan itu seperti kita berjalan ya, kita berjalan di jalan yang terjal, di kanan kiri jurang. Jalan terjal yang kita tapaki ini jalannya sempit, kanan kirinya jurang terjal ya. Kemudian jalan terjal ini bertaburkan duri dan di tangan kita menggenggam bara api yang nggak bisa kita lepaskan, nggak boleh kita lepaskan. Itu istiqomah versi Umar bin Khattab. Ternyata berat sekali. Keistiqomahan kata Umar adalah ketakwaan. Kayak berjalan di jalan terjal, sempit, kanan kiri jurang, bertaburkan duri, di tangan menggenggam bara api yang tidak boleh dilepaskan. Kira-kira gimana? Berat, ya. Kalau Umar saja sampai sedemikian menggambarkan beratnya, dan Rasul juga menggambarkan beratnya sampai banyak ubannya, wajar kalau kita merasakan, aduh kayaknya susah, bagus kalau merasa susah. Yang repot kalau merasa biasa. Dan merasanya,
kayaknya ringan istiqomah. Cuman arti apa sih? Arti kata apa? Lempeng, lurus. Kita udah lempeng kok nggak belok-belok. Nah ini repot kalau ada yang berkomentar begitu. Ya masalahnya bukan lempeng lurus, tapi apa dampak dari lurusnya kita ya. Semoga Allah SWT menerima kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah, yang salah satu ciri utama dari keistiqomahan adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang istiqomah ini orang-orang yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih lagi ya. Jadinya udah nggak ada ketakutan tentang dunia, nggak ada takutnya. Ya, jadi innalladzina taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi sampai disebutkan orang-orang yang istiqomah, malaikat kan terus turun ya, menaungi dan membisikkan. Jangan takut, jangan sedih. Makanya orang-orang istiqomah ini seberapa berat pun ujiannya, wajahnya sumringah. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Kenapa sumringah? Itu iming-iming surga tuh didengar di telinganya. Surga, 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 surga gitu ya. Surga, surga, surga. Nah ini nggak bisa dibohongi ya. Jadi memang yang seperti inilah yang kita harapkan. Semoga bisikan-bisikan malaikat tentang surga membuat kita istiqomah dalam mengerjakan segala jenis kebaikan dan amal soleh sampai Allah SWT berkenan menjemput kita. Semoga dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa'afa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, memang kalau untuk istiqomah itu benar tidak bisa sendiri ya Ustazah ya. Memang harus didukung dengan lingkungan yang kondusif dan juga pastinya komunitas yang memang buat kita semakin termotivasi gitu ya dengan lingkungan yang baik. Baik, ini sebelum masuk ke sesi berikutnya, sesi pertanyaan, mohon izin kembali saya akan menginformasikan beberapa informasi dari DKM Darut Tauhid Jakarta. Baik, untuk yang pertama, British Propolis merupakan produk premium propolis terbaik asal dari Inggris dengan mutu standar internasional untuk imunitas dan membantu mengatasi keluhan kesehatan Anda dan keluarga. British Propolis direkomendasikan oleh tokoh ulama dan public figure. Bagi sahabat yang mau menambah penghasilan bisa gabung dengan komunitas British Propolis dan menjadi mitra Ipo Santosa. Info lebih lengkap silakan follow IG Mas Ipo @iporide. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, berikutnya DKM Masjid Darut Tauhid Jakarta akan mengadakan daurah kiblat, yaitu untuk mendalami arti bacaan sholat, bekerja sama dengan lembaga kiblat, insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober 2021. Informasi lengkapnya bisa hubungi hotline Masjid Darut Tauhid Jakarta di 0813 80007729. Kemudian juga DKM Masjid Darut Tauhid Jakarta mengadakan daurah mawaris, yaitu pelatihan pembekalan keilmuan, pembagian harta warisan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak waris, ahli waris, dan lain-lainnya. Pelaksanaannya hari Sabtu Ahad 23-24 Oktober 2021 jam 13 sampai 14.45. Untuk informasi lengkapnya kembali menghubungi hotline Masjid Darut Tauhid Jakarta di 0813 80007729. Kemudian sahabat, alhamdulillah telah hadir mushaf tahajud saling sapa, solusi bagi kita semua yang ingin berlama-lama menikmati bacaan sholat tahajud, namun masih terkendala hafalan Quran yang masih sedikit. Mushaf ini juga dilengkapi dengan stand yang bisa diatur ketinggian dan kemiringannya sehingga sangat nyaman ketika kita membacanya. Untuk informasi dan pemesanan, sahabat bisa kirim pesan melalui WhatsApp di nomor 0812 9689 5563. Kemudian informasi berikutnya, sahabat yang budiman, untuk menambah keberkahan di kajian kita hari ini, mari kita bersedekah untuk program Cinta Masjid Darut Tauhid Jakarta dengan cara men-scan QRIS yang ada di layar. Yang ada di layar, sahabat, dengan aplikasi pembayaran elektrik atau e-wallet yang ada di handphone sahabat, atau bisa juga bersedekah melalui transfer ke Bank CIMB Niaga Syariah di nomor rekening 86004322-200 atas nama Darut Tauhid. Insya Allah sedekah yang disampaikan sahabat bermanfaat untuk kemakmuran Masjid Darut Tauhid Jakarta dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang sempurna. Baik, tetap bertahan ya teman-teman, tunggu sampai selesai akhir. Insya Allah akan hadir door prize yang menarik dari British Propolis dan mukena tasbihah di akhir acara hari ini bagi sahabat yang beruntung. Tasbihah mukena, pusat mukena dengan berbagai varian motif dan model. Ukti bisa mendapatkan 4 keunggulan dengan memilih mukena tasbihah,
untuk menemani ibadah sehari-hari. Pertama, motifnya eksklusif. Kedua, ukurannya fit to XL. Ketiga, bahannya nyaman. Keempat, harganya ekonomis. Kayaknya penting kayak gitu. Ahmad. Informasi lebih lengkap Tasbihah Mukena bisa follow Instagramnya @mukena_tasbihah. Baik, alhamdulillah. Demikian informasi yang sudah disampaikan. Berikutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya Ustazah. Masya Allah, ini pertanyaannya udah branding banyak banget ini, Masya Allah. Baik, mohon izin hari ini mungkin hanya satu orang yang diberikan kesempatan untuk raise hand, yang lainnya mungkin kita maksimalkan untuk di kolom chat. Baik, kepada Ukti Mazlin Hairani, dibuka untuk mic-nya. Assalamualaikum, silakan Ukti Mazlin Hairani yang sudah raise hand. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Erika Suryani Dewi dan moderator. Syukran jazakumullahu khairan katsira ya Ustazah dan moderator. Syukran jazakillahu khairan katsira pada Ustazah Erika Suryani Dewi atas penyampaian materi ilmu pengetahuan agama Islam, tausiah, dan penjelasannya kepada kami semua sebagai peserta pada kajian Islami khusus muslimah dan ummahat pada hari Sabtu pagi ini. Saya izin ingin bertanya begini ya Ustazah, mohon dijawab karena mohon maaf ini agak kompleks. Bila ada seorang perempuan atau wanita muslimah yang alhamdulillahi ala kulli halin qadarullah pada saat ini sedang mengalami cobaan, gangguan, hambatan, ada kesedihan yang mendalam dan terus-menerus, dan ada kesulitan yang terus-menerus dalam menjalani segala aktivitas sehari-hari di dunia ini, dan juga ia mengalami cobaan yang sungguh dan ia juga mengalami ujian yang sungguh berat seperti adanya penyakit non medis, yakni adanya gangguan jiwa dan adanya gangguan setan laknatullah yang ada dalam dirinya selama bertahun-tahun tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya bagi seorang perempuan atau wanita muslimah tersebut dalam menumbuhkan rasa dan sikap istiqomah di dalam dirinya untuk terus-menerus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam menumbuhkan motivasi, terus sikap optimis di dalam diri untuk bisa menjalani hidup yang penuh dengan cobaan dan ujian ini. Begitu Ustazah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana caranya bagi wanita muslimah tersebut yang sedang mengalami cobaan dan ada kesedihan karena ada trauma masa lalu, yaitu ada pembulian, ada bully, ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal juga, itu dalam mendapatkan atau menemukan teman-teman hijrah, karena sungguh berat ya menemukannya gitu. Soalnya ini kasusnya berbeda gitu dengan perempuan muslimah lainnya. Itu kan katanya Ustazah tidak boleh sendiri, karena kalau sendiri mudah diserang oleh setan laknatullah. Tapi ini untuk mendapatkan teman-teman hijrah itu agak berat gitu. Sungguh-sungguh berat karena belum tentu teman hijrahnya itu bisa memahami isi hatinya, memahami apa yang dialaminya selama ini gitu. Begitu, demikian pertanyaannya. Demikian pertanyaan dari saya, Ustazah Erika. Syukron jazakillahu khairan katsira atas pemberian jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya Teh Riri ya. Ya, langsung aja Ustazah. Ya, nomor 1 benar, cari komunitas dan jangan seuzon ya. Belum nyari, udah bilang belum tentu diterima. Ya nyari aja belum. Nah, kalau kita seuzon nanti repot. Ya, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku ikuti prasangka hambaku terhadapku. Kalau kita baru mau nyari, jangan berpikir berat. Ya, apapun juga yang mau kita kerjakan belum dikerjain, udah mikir berat, akan berat beneran. Allah hanya mengikuti apa yang ada dalam prasangka kepala kita dan hati kita. Jadi baik sangkalah kepada Allah. Allah akan menuntun kita ke tempat orang yang
baik dan benar, dan insya Allah mereka mau menerima kita, ya. Karena sebenarnya alasannya apa nggak mau menerima orang? Misal ada seorang muslimah yang bergelimang dosa, kemudian dia pengen hijrah, ya, kemudian komunitas hijrahnya nggak mau menerima dia, misalnya, apa alasannya nggak mau nerima? Toh yang bergelimang dosa orang yang datang, bukan orang yang didatangi. Kalau orang yang didatangi betul-betul orang yang bersih dan orang yang mau membersihkan diri, dia akan senang dan welcome menyambut orang yang mau sama-sama membersihkan diri. Makanya jangan salah cari komunitas, itu pertama. Yang kedua, kalau untuk gangguan-gangguan yang non medis, ya, yang sifatnya metafisik, insya Allah Allah sudah memberikan contohnya banyak, dari Rasul juga sudah banyak, doa-doanya banyak. Al-Quran coba ya, baca Al-Quran sesuai porsi. Sesuai porsi itu maksudnya apa? Tajwidnya, makhrajnya, itu harus benar. Nggak cuma sekedar baca. Jadi Al-Quran itu obat, betul. Tapi dosisnya itu sesuai dengan makhraj tajwid, dengan tahsinnya. Kalau tajwid kita nggak bisa tahsin tilawah, kita makhrajnya nggak tepat, nggak jadi obat. Makanya belajar, nggak cuma minta diruqyah, tapi kalau kita nggak bisa meruqyah diri sendiri juga nggak efektif. Coba belajar baca Quran yang benar agar bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajnya, kemudian pahami isinya. Sesudah pahami isinya, amalkan isinya, ya, dan juga bertakwalah kepada Allah, taatlah, karena saya sih sangat yakin ya dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu kasih solusi dalam kehidupannya dan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, saya sangat pegang itu. Artinya kalau kita ngerasa kayaknya nggak ada solusi, rezekinya sempit, mohon maaf, mungkin kita kurang bertakwa. Enggak, saya nggak pernah maksiat. Iya, salah satu bentuk ketidaktakwaan boleh jadi kita tidak berusaha memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Bacaan Quran kita belum benar. Ya, jadi bukan masalah rutin baca, bacaannya mungkin belum benar. Ya, bagaimana mungkin bisa membaca Quran dengan cara baca yang salah? Sekarang harus kesempatannya, mumpung masih pandemi, mumpung masih sering banyak di rumah, coba perbaiki bacaan. Yang terakhir, yang ketiga, untuk penanya yang tadi yang raise hand, ya, kalau bicara traumatik itu bukan ciri seorang muslim. Muslim, mukmin nggak boleh traumatik, nggak boleh fobia, nggak boleh apa ya, pokoknya aduh masa lalu nih kayaknya membuat kita jadi depresi, nggak boleh. Ya, jadi harus siap menerima takdir Allah apapun itu juga bentuknya. Jangan juga mengatakan dan merasakan kayaknya kita nih orang yang paling susah di dunia. Oh enggak, di atas langit masih ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pintar masih ada yang lebih pintar, di atas langit masih ada langit, di atas orang yang susah masih banyak yang lebih susah. Jadi kalau kita merasa kita orang paling susah di dunia, begitulah yang akan kita rasakan. Kita akan nyesek kalau sampai begitu ya. Jadinya coba dirubah mindsetnya. Ya, Allah masih memberikan banyak kesulitan bagi orang-orang lain. Kita nih bersyukurlah masih bisa bernafas, menghirup oksigen ya. Saya sebenarnya sih lagi nyeri-nyeri sedap ini ya, tenggorokan lagi sakit 3 hari ini. Lagi nggak bisa ngomong sebenarnya. Ini alhamdulillah Allah kasih bisa ngomong sebentar ini di anggota di Darut Tauhid ya, di acara kamus. Sebenarnya lagi perih gitu ya. Tadi dia bilang, iya yang nanya langsung 1 orang aja. Saya bilang alhamdulillah. Karena lagi perih sebenarnya. Yang lainnya kita bahas lewat ini. Yang chatnya juga ternyata sudah banyak. Iya. Ya, jadi alhamdulillah semoga ini jadi obat buat saya ya. Amin, amin, Amin ya rabbal alamin. Tapi yang jelas nggak boleh putus asa ya. Putus asa, depresi, traumatik, paranoid itu bukan akhlak seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tadi ini mangga. Ya, baik, untuk pertanyaan yang di chat, sepertinya kalau saya pelajari semua hampir sama pertanyaannya. Intinya lebih ketika mereka berada di lingkungan yang belum kondusif atau tidak kondusif, kemudian melihat ada sesuatu yang memang bertentangan dengan hal-hal yang harus, katakanlah istiqomah seperti hal mengenai hijab, kemudian mengenai keluarga yang kok masih ada yang belum istiqomah dalam sholat wajibnya dan sebagainya. Nah, sebagai orang yang katakanlah sudah mengetahui ilmunya, apa yang harus dilakukan, apakah ada doanya? Dan ini pertanyaan dari Mbak Indira, kemudian dari Umi Kafila, dan juga dari Teh Yayah nih untuk pertanyaan tersebut, Ustazah. Mungkin bisa dirangkum aja karena hampir sama sih mendekati pertanyaan. Ya, yang minta doa khusus ya. Ya, betul. Ya. Ya, kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya semua gabungan doa-doa yang paling lengkap itu ada dalam Al-Qur'an ya. Al-Quran itu dibaca yang mana aja ya, kita baca itu insya Allah menjadi doa buat kita.
Ya, mungkin majelis taklim sering mengajarkan kita dengan Al-Fatihah ya. Masalahnya kadang-kadang keyakinan kita kurang. Apa iya sih sakit Al-Fatihah? Punya hajat Al-Fatihah. Ngindarin bahaya Al-Fatihah. Semuanya Al-Fatihah, nggak main-main dengan Al-Quran. Memang yang paling bagus bukan cuma Al-Fatihah. Yang paling bagus dari Al-Fatihah. Baca sampai surat An-Nas alias 30 juz. Itu pasti cakep. Ya, jadinya udah bukan cuma sekedar masalah cakepnya karena hatam. Itu doa yang sudah sangat spesial. Adapun yang mau kita spesifikkan lagi, misalnya kalau hari Jumat apa, bacalah Al-Kahfi. Niatin aja dengan rutinitas seperti itu. Hari Jumatnya Al-Kahfi, dari setiap harinya ada yang kita baca. Ya, bacaan apa yang setiap hari yang kita mampu saja. Yang kita mampu apa dibaca. Jangan lepas dari Al-Quran. Pagi petang jelas Al-Ma'surat itu kan ada ayat suci Al-Qur'annya, ada Al-Baqarahnya, ada Ali Imrannya ya. Ya kemudian apa baca rutin lagi apalagi kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak terlepas ya dari bacaan Al-Qur'an yang Sab'ul Munjiyat, 7 surat untuk penjagaan diri. Ya itu apa? Ada Yasin tiap hari loh. Yasin ya, kemudian juga Al-Waqiah ya, Ad-Dukhan, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqiah, Al-Mulk, Al-Ikhlas, Al-Falaq ya, An-Nas. Tiap hari baca itu. Tapi juga tiap hari juga Rasul baca surat lain untuk hataman gitu ya. Kalau kita kan kadang kalau udah terpaku ya itu aja. Apakah dengan begitu kita nggak dapat ujian? Jangan salah ya. Kadang-kadang semakin taat kita ujiannya semakin besar. Kok begitu Ustazah? Karena Allah semakin sayang. Tadi kan sudah disampaikan di awal. Innallaha idza ahaba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai seorang hamba akan semakin mengujinya, memberinya bala. In radiya falahur ridha wa in sakhita falahus sukht. Kalau si hamba yang dikasih bala itu ridha, maka Allah ridha dengan hamba tadi. Dan kalau si hamba kesel, Allah murka dengannya. Allah sebenarnya kenapa kalau hamba sudah dicintai, ya kemudian dikasih ujian. Karena Allah makin memperhatikan. Allah ingin si hamba benar-benar hanya mencintainya di atas segalanya. Ya makanya ujian hamba yang khusus spesial. Coba mau tahu siapa yang ujiannya? Di antara sekian banyak manusia, siapa yang paling berat ujiannya? Para nabi dan rasul. Asyaddun nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal wal amsal. Orang-orang yang paling keras balanya, ujiannya, itu para nabi dan rasul dan orang-orang semisal nabi dan rasul yang menyeru jalan kebenaran. Kok berat sih ujiannya? Bukankah mereka kekasih Allah? Iya, justru kekasihnya lah. Kayak orang kalau udah sayang, itu kan perhatiannya berlebih. Ya, makanya pengen yang terbaik lah yang diberikan kepada yang disayangi. Allah kenapa memberikan bala? Agar ketika nanti kembali ke sisi Allah tidak ada setitik pun dosanya. Langsung Allah masukkan ke surga. Maksudnya begitu. Jadi kalau lagi dikasih ujian tuh jangan buruk sangka sama Allah. Allah lagi sayangi. Tinggal kita harus refleksi. Ya refleksinya apa? Introspeksi diri. Jangan-jangan ini bukannya lagi dikasih kasih sayang nih. Tapi lagi ditegur karena kita salah. Boleh jadi lagi ditegur karena kita khilaf. Ya sudah sambil istighfar. Perbanyak istighfar. Termasuk mencari teman komunitas ahlu taubat. Perbanyak istighfar aja udah astagfirullah, 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 astagfirullah yang banyak. Ya, astagfirullahnya berasal dari hati, bukan dari lisan. Kalau kata Rabi'atul Adawiyah, salah seorang tabi'in wanita, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kadang-kadang refleks kalimat astagfirullah kita itu butuh diistighfarkan. Karena kadang-kadang kita ngucap astagfirullah itu cuman apa? Respon, refleks saja. Lihat apa yang nggak kita suka, astagfirullah tapi sambil melotot. Astagfirullah sambil marah. Harusnya kan astagfirullah bukan marah, bukan melotot. Ada juga yang keserempet, astagfirullah, mata lo kemana sih? Itu namanya bukan istighfar itu ya. Jadinya kalau astagfirullah itu astagfirullah. Nih saya mungkin punya salah maka Allah tegur begini. Itu istighfar. Jadi astagfirullah. Kalau lihat misalnya anak susah dibilangin, nggak bisa dinasihatin. Astagfirullah, ya bukan astagfirullah kamu nih, bukan gitu ya. Tapi astagfirullah, ya Allah mohon maaf mungkin saya salah. Nggak bisa menjaga amanahmu, makanya amanahmu ini lari dari sisiku, harusnya kan gitu. Itu refleksi istighfar yang benar. Makanya kenapa kalau kita istighfarnya betul dari hati, orang yang dengar, anak yang dengar juga akan tersentuh. Ya Allah, ibu saya minta maaf sama Allah. Ketika saya susah dibilangin, wah itu beda ya. Reaksinya beda. Dengan istighfar yang marah. Makanya kenapa kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Doa khususnya perbanyak istighfar. Ya, minta ampun sama Allah dan rutinkan tilawah.
cari komunitas yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, alhamdulillah. Untuk yang sudah bertanya di kolom chat maupun yang sudah menyimak, mohon maaf untuk pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah di pertemuan berikutnya di bulan yang akan datang kita akan bisa silaturahmi dengan Ustazah Erika. Kita doakan sama-sama semoga Ustazah Erika cepat pulih kesehatannya, tenggorokannya, syafaqillah Ustazah. Baik, sesi berikutnya adalah tetap harus tunggu sampai akhir ya teman-teman. Kita doa bersama setelah ini. Setelah itu kita pengumuman untuk door prize-nya. Akan ada satu door prize dari British Propolis dan 3 dari Mukena Tasbiyah. Baik, untuk berikutnya Ustazah kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Baik Ustazah, silakan. Ya, baiklah kita sama-sama menutup pertemuan hari ini dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Al-afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, setelah ini kita umumkan pemenang dari door prize hari ini, yaitu 3 Mukena Tasbiyah, kemudian juga dari British Propolis. Untuk British Propolis, sebelumnya mohon izin teman-teman sahabat muslimah, bagi yang nanti namanya disebutkan, mohon kirim data nama lengkap ya, kemudian alamat lengkap berikut kode posnya, dan juga nomor HP-nya yang pasti bisa dihubungi. Nanti tolong kirimkan ke nomor 0813 8000 7729. Ya, itu ada di kolom chat ya untuk nomor teleponnya. Baik, pemenangnya adalah yang pertama, tadi yang bertanya lewat raise hand, Mbak Maslin Hairani. Mudah-mudahan masih menyimak ya. Silakan Ukti mendapatkan hadiah dari British Propolis. Ya, sudah dicatat ya, Teh Maslin Hairani. Mohon segera konfirmasi ke nomor yang 0813 8000 7729. Kemudian pemenang yang kedua Mbak Vika dari Sumeneb. Ya, saya ambil dari yang sudah bertanya ya. Mbak Vika dari Sumeneb. Sudah menyimak ya? Jauh-jauh itu dari Sumeneb, Masya Allah, tabarakallah. Mendapatkan 1 buah mukena dari Tasbiyah. Silakan konfirmasi ke panitia ya. Kemudian dengan berikutnya Ukti Eva Wulansari yang di Kota Bandung, silakan konfirmasi ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian untuk pemenang berikutnya, satu lagi yang terakhir. Nah, masih satu lagi, siapa yang mau? Masya Allah, Masya Allah. Ya. Saya persembahkan kepada Ustazah Nunung yang dari tadi istiqomah dengan videonya. Barakallah. Baik, silakan nama-nama yang tadi sudah saya sebutkan untuk konfirmasi ke nomor yang sudah disebutkan ya. Tetap semangat berilmu, istiqomah dalam berilmu, dan tebarkan kebaikan manfaatnya. Baik, alhamdulillah pertemuan kita hari ini sudah terlaksana berjalan dengan baik. Demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian spesial Muslimah online bersama Ustazah Erika Suryani Dewi yang diselenggarakan oleh Masjid Darut Tauhid Jakarta, yang didukung juga oleh British Propolis, Saling Sapa, dan Mukena Tasbiyah. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman dari
komunitas One Day One Juz ya, Masya Allah, nih komunitas yang istiqomah nih dalam tilawah Quran. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan Ustazah Erika di Sabtu pekan pertama, insya Allah di hari Sabtu tanggal 6 November 2021. Segala kekurangan milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga acara hari ini menambah keimanan dan memberi ketakwaan. Terima kasih kepada jamaah yang sudah bergabung hingga kajian selesai dan mohon maaf atas segala kekurangan selama kajian ini berlangsung. Saya Riri Ambuat Maka bersama tim kerabat kerja kajian online spesial undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. jazakallah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Uktifila, semuanya sehat selalu. Ibu Farida, sehat selalu Bu Farida. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bu Srini, Ahmad, Manggarai, terima kasih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sahabat. Ibu Rika Mampang, Bu Siska Jakarta, Bu Susi Yahya, Bu Siska Jakarta, kemudian Bu Fika Sumenep, jangan lupa konfirmasi Ibu Ratini Sleman. Mudah-mudahan berikutnya dapat gilirannya. Alhamdulillah, terima kasih. Judit Niril, Nurul Isma, Nur Seha, Bu Ratini Sleman, terima kasih silaturahminya. Selamat berilmu. Heti Novianti, terima kasih sudah bergabung. Ya, Vidya, terima kasih. Jazakumullah semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Sehat-sehat semuanya. Dan referensi kita untuk belajar Islam yang membebaskan kita dari fanatik buta kepada kelompok dan mengajarkan kita untuk kembali kepada petunjuknya Rasulullah SAW. Salah satu masalah kita di dalam sholat, terutama sholat tahajud, adalah ketika kita sering sekali mengulang-ulang hafalan yang sama. Karena kita tidak hafal. Padahal di dalam sholat sunnah kita diperbolehkan untuk membaca. Nah, inilah saatnya para kaum muslimin, para kaum muslimat yang ingin menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud, dengan bacaan Quran yang panjang, tidak usah merasa khawatir dan tidak usah kita mengurungkan niat kita sholat tahajud gara-gara hafalan kita yang terbatas. Sudah dihadirkan saling sapa dengan salah satu programnya adalah Quran besar. Nanti kemudian ada penyangganya yang bisa kita pasang juga satu paket, kemudian kita sholat dan kita bisa membaca satu persatu ayat-ayat yang bisa menambah lamanya kita berdiri di dalam kita sholat. Mari kita lamakan kita berdiri di hadapan Allah dengan menikmati setiap lantunan ayat yang kita baca, walaupun kita belum hafal. Kita letakkan Quran ini di samping kita sholat. Tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya. Ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit,
dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Sibuk ngurusin kerjaan, tapi kewajiban harus ditunaikan. Tenang saja, kami punya solusinya. Berzakat cukup di rumah, biar kami yang menyalurkan zakatnya. Caranya, buka browser, ketik dtpeduli.org/zakat, pilih zakat, lalu pilih jenis zakat, isi biodata diri, kemudian isi nominal, pilih metode pembayaran, dapatkan notifikasi kode pembayarannya, input kode pembayaran di channel pembayaran, dapatkan notifikasi sukses dan doa dari DT Peduli ke HP kamu. Alhamdulillah, bikin tenang kan? Yuk bayar zakat melalui dtpeduli.org/zakat.